wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendika Alvinanda dari kelas 3MA. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara lengkap mengenai salah satu badan penegak keadilan di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Palembang. Materi ini akan menjadi dasar pembahasan kita dalam melihat bagaimana sistem hukum di negara kita bekerja, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan. Pertama, apa itu pengadilan negeri? Pengadilan negeri atau PN adalah lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Artinya, semua proses hukum, baik pidana maupun perdata yang diajukan oleh masyarakat, pada tahap awal akan diperiksa di pengadilan negeri. Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil keputusan, barulah perkara dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan negeri menjadi tempat masyarakat mencari keadilan secara resmi, bukan dengan cara kekerasan atau main hakim sendiri. Jadi berdasarkan lembaga ini, bukan hanya formalitas negara, tapi menjadi benteng utama dalam menjaga keadilan sosial. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan Negeri Palembang merupakan referensi dari lembaga peradilan umum yang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Disinilah berbagai perkara hukum yang terjadi di wilayah Palembang dan sekitarnya diproses. Gedung ini bukan sekedar tempat sidang, tetapi juga tempat pelayanan hukum bagi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi dan dinamika masyarakat, PN Palembang terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan efisiensi agar proses hukum bisa berjalan tepat waktu dan tidak merugikan pihak manapun. Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang: 1. Mengadili perkara pidana. Perkara pidana mencakup pelanggaran hukum yang mengancam ketertiban umum seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba. Hakim di PN Palembang bertanggung jawab memutus kasus berdasarkan bukti, saksi, dan fakta hukum yang ada. Putusan ini bukan berdasarkan pendapat pribadi, melainkan berdasar undang-undang dan prinsip keadilan. Yang kedua, mengadili perkara perdata. Perdata biasanya melibatkan konflik antar individu, bukan negara. Contohnya sengketa waris, sengketa tanah, kontrak usaha, hingga perceraian tertentu. PN Palembang menjadi jembatan penyelesaian sengketa agar masalah dapat diselesaikan secara adil dan sah. Yang ketiga, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami prosedur hukum. Karena itu, PN Palembang menyediakan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk konsultasi, pembuatan surat gugatan, hingga pendampingan bagi masyarakat tidak mampu. Lalu prinsip-prinsip peradilan di Pengadilan Negeri Palembang. Agar keadilan tercapai, setiap proses persidangan harus mengikuti asas-asas penting seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya jaringan, asas transparansi atau keterbukaan persidangan, asas objektivitas hakim dalam memutus perkara, asas equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Tanpa asas-asas ini, keadilan tidak dapat berjalan. Lalu, alur perkara dalam proses persidangan. Mari kita bahas bagaimana sebuah perkara bisa diproses di Persidangan Negeri Palembang, mulai dari awal hingga putusan. Pertama, pendaftaran perkara. Perkara diajukan oleh pelapor atau gugatan melalui penitera atau sistem online. Kedua, menetapkan majelis hakim. Ketua PN menunjuk hakim yang akan menangani. Yang ketiga, agenda sidang pertama, pembacaan dakwaan atau gugatan. Yang keempat, pembuktian dan pemeriksaan saksi. Fakta hukum diuji, ini bagian paling panjang. Yang kelima, tuntutan dan pembelaan. Jaksa atau pengacara menyampaikan argumentasi. Yang keenam, musyawarah dan keputusan hakim. Hakim menilai bukti secara objektif hingga memutus perkara. Setiap tahap bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tergantung rumitnya perkara. Lalu inovasi layanan PN Palembang. Agar
pelayanan lebih mudah, PN Palembang menyediakan layanan berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP online. Lalu informasi jadwal sidang, terus ada e-kon atau pendaftaran perkara secara online. Lalu Posbakum untuk mendampingi hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Selain menjalankan proses peradilan seperti yang telah dibahas sebelumnya, Pengadilan Negeri Palembang juga memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hukum negara. Keadilan bukan hanya soal memutus benar atau salah, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan secara bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah pengadilan negeri menjadi garda depan antara hukum dan masyarakat. Peran Pengadilan Negeri Palembang dalam masyarakat. Pengadilan Negeri Palembang tidak hanya bekerja sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami jalur hukum yang benar ketika menghadapi sengketa. Dalam kondisi seperti ini, PN Palembang berperan memberikan pemahaman mengenai tahapan hukum, hak-hak warga yang berperkara, serta pentingnya menjunjung supremasi hukum. Selain itu, PN Palembang juga sering bekerja sama dengan institusi kependidikan, pemerintah daerah, hingga lembaga swasta dalam penyuluhan hukum, sosialisasi peradilan pidana, hingga magang observasi peradilan bagi pelajar dan mahasiswa. Hal ini memperhatikan bahwa Pengadilan negeri tidak tertutup dari masyarakat, tetapi terbuka sebagai media pembelajaran publik. Lalu menjaga independen hakim. Independensi atau kebebasan hakim dalam memutuskan perkara menjadi salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Di Pengadilan Negeri Palembang, hakim diwajibkan membuat keputusan berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan aturan undang-undang, bukan karena tekanan eksternal, opini publik, maupun kepentingan politik. Penegakan keadilan yang ideal harus terbebas dari campur tangan pihak luar. Jika keputusan dapat dipengaruhi tekanan, maka keadilan tidak lagi murni dan kepercayaan masyarakat akan runtuh. Karena itu, independensi hakim menjadi fondasi yang sangat dijaga. Contoh kasus yang sering ditangani di PN Palembang: 1. Pidana narkotika. Kasus yang sering muncul biasanya melibatkan penyalahgunaan atau peredaran gelap. 2. Penganiayaan dan pencurian, termasuk tindak kriminal umum yang paling banyak dihukum. 3. Sengketa tanah dan waris. Kasus perdata yang rumit dan memerlukan bukti kuat serta saksi ahli. 4. Perceraian tertentu. Kewenangan perdata khusus yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan contoh-contoh kasus ini, kita bisa memahami bahwa PN Palembang memproses berbagai perkara yang langsung berkaitan dengan masyarakat sehari-hari. Untuk menambah lebih dalam mengenai Pengadilan Negeri Palembang, kita juga perlu melihat bagaimana peradilan bekerja dalam konteks kehidupan bernegara. Karena keadilan bukan hanya diputuskan di ruang sidang, tapi dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan hukum yang konsisten dan manusiawi. Selanjutnya pentingnya pengadilan negeri dalam sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kekuatan negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengadilan negeri termasuk bagian dari kekuasaan yudikatif yang memiliki peran untuk mengawasi keseimbangan kekuasaan dalam negara. Jika tidak ada pengadilan negeri, maka penyelesaian masalah antar warga bisa dilakukan melalui kekerasan. Tidak ada lembaga yang menilai benar dan salah berdasarkan hukum. Hak-hak warga negara berpotensi dilanggar tanpa perlindungan. Dengan kata lain, eksistensi PN Palembang memastikan negara tidak berjalan semena-mena serta melindungi rakyat dari tindakan yang merugikan hak dan martabat. Cara pengadilan negara menjaga keadilan bagi warga negara. Pengadilan bukan hanya tentang hukum. Pengadilan adalah tentang kepastian hukum. Beberapa bentuk perlindungan hukum di PN Palembang. 1. Hak
untuk membela diri di persidangan. Setiap terdakwa berhak mendapatkan pembelaan diri baik melalui pengacara maupun pos bakum. 2. Keputusan harus melalui dasar hukum, bukan perasaan atau tekanan. Hakim menggunakan undang-undang sebagai pedoman mutlak. 3. Keterbukaan proses sidang. Masyarakat atau media dapat menyaksikan sidang tertentu untuk menjamin transparansi. 4. Hak banding bagi pihak yang tidak puas. Ini mencegah kesewenangan dan memberikan kesempatan mencari keadilan lebih tinggi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa peradilan bukan sekedar ruang formal, melainkan ruang hak warga untuk mendapatkan keadilan. Wawancara. Setelah kita memahami struktur, fungsi kewarganegaraan, serta proses kerja Pengadilan Negara Palembang, berikut kita akan memperdalam materi melalui wawancara langsung dengan narasumber dari PN Palembang. Sekarang saya sudah bersama narasumber, langsung aja ke pertanyaannya. Bisa Bapak jelaskan apa fungsi dari Pengadilan Negeri Palembang dalam sistem hukum di Indonesia? Jadi fungsi utama Pengadilan Negeri Palembang ialah menyelenggarakan peradilan tingkat pertama dalam perkara pidana dan perdata. Kami bertanggung jawab menegakkan hukum, memeriksa perkara, memutuskan serta memastikan putusan dapat menjalankan atas keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, perkara apa saja yang biasa masuk ke sidang di Pengadilan Negeri Palembang? Umumnya dari kami menangani perkara pidana seperti pencurian, perampokan, narkotika, penganiayaan, dan lain-lainnya. Untuk perdata, kami menangani sengketa waris seperti harta bersama, utang piutang, sama perkara perdata lain yang diajukan para pihak. Proses alurnya bagaimana? Untuk alurnya sendiri bisa dijelaskan bagaimana alur proses peradilan hingga keluar putusan. Apa upaya Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Mungkin kami menyediakan layanan informasi perkara berbasis online, mungkin bisa disebut pos bakum ya, untuk bantuan hukum, pelayanan administrasi yang standar, serta keterbukaan sidang untuk publik kecuali perkara tertentu yang bersifat tertutup. Terakhir, apa harapan Bapak bagi masyarakat terkait kesadaran hukum? Mungkin kami berharap masyarakat memahami prosedur hukum ya, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin baik pula penegakan keadilan. Terima kasih banyak pada narasumber yang sudah memberikan wawasan mengenai Pengadilan Negeri Palembang. Kesimpulan dari video ini, berdasarkan penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa Pengadilan Negeri Palembang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Melalui kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana maupun perdata, Pengadilan Negeri menjadi tempat masyarakat mencari keadilan secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara, kita juga dapat memahami bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri Palembang menerapkan berbagai prinsip dasar peradilan seperti keadilan, transparansi, objektivitas, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Selain itu, lembaga ini juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi seperti sistem informasi perkara online dan layanan e-court. Dengan adanya fasilitas pos bakum, masyarakat yang kurang mampu atau masih awam mengenai hukum dapat tetap mengakses pendampingan serta konsultasi hukum tanpa hambatan. Hal ini membuktikan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang mampu, tetapi juga harus dapat diakses oleh semua orang secara adil dan terbuka. Kesimpulannya, Pengadilan Negeri Palembang bukan hanya tempat persidangan, tapi juga institusi yang berperan besar dalam memastikan masyarakat mendapatkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang benar.
Penegakan hukum yang baik akan membawa masyarakat pada kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Maka sebagai warga negara, kita perlu memahami proses hukum serta mendukung jalannya sistem peradilan agar keadilan dapat terwujud untuk semua. Sekian video ini saya buat, mohon maaf jika kurang berkenan atau salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.